ya kelompok-kelompok advance mungkin tidak lama lah. Indonesia resmi ditunjuk sebagai wakil komandan pasukan stabilisasi internasional atau ISF di jalur Gaza, Palestina. Pasukan ISF merupakan bagian dari Dewan Perdamaian atau Board of Peace bentukan Presiden AS Donald Trump. Komandan ISF, Mayor General Jesper Jeffers mengungkapkan, Indonesia termasuk dalam 5 negara pertama yang berkomitmen menerjunkan pasukan militer untuk mengawal gencatan senjata. I'm incredibly pleased to announce today that the first 5 countries have committed troops to serve in the ISF: Indonesia, Morocco, Kazakhstan, Kosovo, and Albania. And 2 countries have committed to train police: Egypt and Jordan. I would also like to announce that I have offered and Indonesia has accepted the position of Deputy Commander for the ISF. With these first steps, we will help bring the security that Gaza needs for our future prosperity and enduring peace. Thank you. Usai mendapat mandat sebagai wakil komandan ISF, Presiden Prabowo menargetkan tim pendahulu dikirim ke Gaza dalam 1 hingga 2 bulan ke depan. Indonesia menyiapkan 8.000 personel militer untuk mengawal implementasi gencatan senjata dan perdamaian di wilayah Gaza. Ya kita siap, kita tegas. Kapan Bang kira-kira akan dikirim? Mungkin ya kelompok-kelompok advance mungkin tidak lama lah, mungkin 1-2 bulan ini juga. Terkait kekhawatiran soal tugas pokok dan fungsi tentara Indonesia di Gaza, Menlu Sugiono bilang, pasukan Indonesia hanya akan terlibat. Bangga bisa duduk satu barisan dengan Israel dan Amerika. Padahal rakyat Gaza pun tak sudi. Kami rakyat Malaysia memberi harapan kepada tentara Indonesia untuk menjaga rakyat Gaza. Jangan biarkan Israel teroris itu menzalimi warga Gaza. Berjuang untuk Gaza bersama rezim, sudah gila ini Konoha. Warganya yang komen sudah hilang warasnya. Di bawah siapa? Bagus juga Malaysia nggak ikut, itu Trump yang nyuruh. Memihak siapa tuh? Jangan-jangan ngebantu tapi miring jadinya. Semua yang ada dalam BOP menjadi alat Amerika untuk kepentingan Israel. Hamas tentu menentang. Banyak yang nggak sadar kehadiran Indonesia bukanlah sebagai pasukan pro-Palestin, tapi sebagai pasukan pro-Amerika dan Israel di mata orang-orang Palestin. Pasukan yang Amerika bentuk ini semuanya adalah yang Amerika anggap sekutu-sekutu kuat Amerika untuk menjalankan doktrin mengusir Hamas dari Palestina. Karena itulah orang-orang Palestina tidak menyambut baik pengumuman ini. Suatu saat Indonesia akan menjadi seperti Malaysia. Dulu perang Afghanistan, Malaysia gabung pasukan tentara antarabangsa Amerika walaupun hanya sekedar bantuan medis. Tapi lihatlah apa akibatnya. Sampai sekarang orang Afghanistan di bawah Taliban selalu berprasangka kepada Malaysia. Seperti itulah Indonesia bakal jadi seperti itu di Palestina. Karena arahan-arahan yang tentara Indonesia akan terima dan jalankan adalah datang dari komandan-komandan pro-Amerika dan Israel, bukannya yang pro-Palestin. Bisa berlaku situasi-situasi di mana orang-orang Palestina akan makan hati dan akhirnya berpikiran buruk dengan Indonesia disebabkan tindakan-tindakan yang dibuat tentara Indonesia yang mengikut arahan komandan-komandan yang sudah pasti semuanya pro-Amerika. Malaysia, kita nggak ikutan tah? Kan udah kita katakan dulu, Hamas akan dimusnahkan Allah. Betul kan? Lihatlah sekarang Indon salah satu pasukan yang ambil alih kuasa mereka. Heran banget, mestinya tentara Malaysia yang dijemput Trump untuk pasukan perdamaian Gaza. Karena Malaysia telah menyepakati perjanjian kerjasama perdagangan antar negara di Amerika. Kenapa nggak berlaku? Di mana salahnya? Belum apa-apa udah mengutuk Malaysia, inilah Indonesia. Kita lihat nanti kayak mana tentara mereka benar-benar ada komitmen kah atau sama baik? Saya ingin melihat apa fungsi dari apa yang disebut Dewan Perdamaian ini bagi negara dan rakyat Palestina. Dapatkah Dewan ini melindungi negara Palestina dari pemboman oleh Zionis? Dapatkah Dewan ini mengusir rezim Zionis dari Palestina? Untuk keselamatan Gaza, saya harap bukan sebaliknya, namun kenyataannya tidak berpihak kepada orang-orang Palestina. Harapnya nggak berpihak kepada Zionis, bukannya mau bersangka buruk, tapi presiden mereka sendiri mau mengakui Israel. Indonesia senang setelah menjadi kuat dengan menjilat Amerika.
Tuan Amerika bahkan memberinya posisi komandan. Perdamaian global ini bukan dari PBB, tetapi Trump memilih untuk menjadi budaknya. Cuma jadi satpam aja, bukan mau berperang. Banyak bicara itu tidak ada gunanya, menusuk pun tidak akan berhasil. Yang penting jangan mencoba kabur dari medan perang naik taksi, Pak. Mau melawan Hamas, gila mereka ini. Kebodohan terbesar. Tahu nggak apa tujuan ISF ini didirikan? ISF ini didirikan sebagai cara untuk menjatuhkan kekuatan Hamas, dengan alibi mendirikan Border of Peace, Selamat Indonesia, karena termasuk dari golongan negara-negara yang membantu Israel. TNI bantu Israel untuk membunuh warga Gaza. TNI mendunia enggak ada hati perut. Mantap betul jadi babu Trump. Jangan-jangan berpihak kepada Israel. Bayar duit taksi dulu lah. Entahlah, aku komentar dan doa yang baik dan benar pun masih aja dikecam dan dibalas komentar yang buruk-buruk dari orang Indo. Tak faham betul lah aku. Doa baik-baik salah, mau damai salah, menghina salah. Apalah yang mereka mau sebenarnya nih? Konoha terbaik walaupun negara termiskin di Asia. Tapi Hamas beri peringatan agar tentara Indo jangan masuk ke Gaza. Apakah makna tersebut? Jadi sebagai timbal balik aja, setelah dipaksa membeli semua barang dari Amerika dan dipaksa berbagi data orang dengan Amerika, Indonesia itu budak Amerika. Prabowo dibodoh-bodohi Trump. Hamas tidak mengizinkan pasukan Indonesia datang ke Gaza, yang konon untuk misi perdamaian. Pasukan Hamas tahu sejak awal bahwa pasukan Indonesia datang ke Palestina untuk membantu Israel membunuh warga Gaza. Itulah mengapa Hamas tidak mengizinkan pasukan Indonesia datang. Mereka takut banyak pasukan Indonesia akan tewas jika melawan Hamas karena tentara Indonesia bukanlah prajurit yang hebat dan IQ tentara Indonesia rendah. Pasukan Hamas tahu sejak awal bahwa Hamas juga memiliki agen-agennya sendiri. Bos ini, Hamas, telah berperang selama beberapa dekade dan tidak pernah kalah. Hamas tidak seperti tentara Indonesia yang hanya kalah dalam perang melawan Malaysia pada era Soekarno, yang ingin menaklukkan Malaysia. Pada akhirnya, tentara Indonesia kehilangan banyak nyawa melawan Malaysia karena IQ tentara Indonesia rendah. Itulah mengapa Indonesia dijajah oleh Inggris karena kalah perang. Thailand harus dimasukkan. Insinyur militer Thailand tidak ada duanya di dunia. Jika Joko Widodo tidak meletakkan fondasinya, jangan harap dia akan mencapai titik ini. Indonesia bisa mengatasinya. Negara itu sangat jauh. Israel mungkin tidak akan membomnya. Tapi Thailand sebaiknya tidak ikut campur. Sama sekali tidak. Jika tidak, mereka mungkin tidak akan menjual sistem pertahanan udara mereka kepada kita. Karena ada pasukan dari negara lain yang melindunginya, Hamas harus mundur. Jangan panik. Mereka tidak akan berperang. Mereka mengirim tentara untuk menjaga perdamaian. Sama seperti Thailand mengirim tentara untuk menjaga perdamaian di banyak negara lain, yang oleh orang Thailand disebut tentara PBB. Apakah Malaysia tidak mengirimkan pasukan?